مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sempat ini nanti akan panjang Pak, hajian orang juga terhalang, maka saya katakan fix pada masa kita inilah kita akan menyaksikan petaka-petaka besar dan darah akan tumpah di mana-mana. Subhanallah. Fase ini fase mulkan jabarian. Penguasa-penguasa yang sedang memimpin dunia adalah penguasa-penguasa bertangan besi. Mereka berciri khaskan, kata Rasulullah, jahat kepada Islam dan menzalimi kaum muslimin di seluruh dunia. Inilah fase kita sekarang. Fase kelima, fase penutup nanti, Islam sudah memimpin kembali seluruh dunia secara total 100%. Seluruh dunia dipimpin oleh Islam dan mewujudkan keadilan, kedamaian seadil-adilnya, sedamai-damainya. Fase kelima bagaikan surga dunia. Dan fase itu pasti datang karena Allah mengumumkannya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali secara pasti memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan sistem kenabian, dan pusat khilafah itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Demikian janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita yang hidup di penghujung fase keempat, apabila ada di antara kita yang meragukan bahwa kita saat ini di akhir zaman, saya ingin mencampakkan dan menghancurkan keraguan itu, Bapak Ibu. Saya ingin datangkan bukti-bukti. Silahkan Bapak Ibu periksa, buka, bacalah, dengarkan baik-baik para alim ulama kita yang berbicara tentang akhir zaman. Bacalah kitab-kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Mungkin salah satu kitab yang paling saya rekomendasikan, mudah-mudahan ada yang berdagang di luar, judul kitabnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini ditulis oleh seorang ulama Palestina yang tinggal di Mesir, namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab beliau sangat tebal, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Lihat di situ, baca di situ, temukan di situ dalil-dalil tentang hadis fitnah akhir zaman. Ada hadis terbaik, ada hadis pilihan yang telah disortir dan disaring. Di sana dijelaskan apa yang digambarkan Rasulullah di akhir zaman, demi Allah terjadi di zaman kita. Mari saya ceritakan ini di fase keempat saja khusus ya. Saya ceritakan satu persatu, tapi dengan ringkas tentunya. Pertama, apabila kalian menyaksikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab sudah menjadi kaya raya. Sebelumnya Jazirah Arabiah sangat miskin, Arab menjadi sangat kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba dan juga menjadi raja-raja, berbangga-bangga, membangun kota-kota yang mewah-mewah dan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Apabila zaman itu sudah kalian dapatkan, maka berarti jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat sekali, kata Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, apabila huru-hara sudah merata terjadi di mana-mana, khususnya di negeri Arab, maka itu pertanda sudah sangat dekat sekali. Yang ketiga, apabila kalian menyaksikan negeri Syam diobrak-abrik, kaum musliminnya ditimpakan fitnah yang berat. Syam itu Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Bila fitnah telah terjadi di Syam,
kalian yang ada di muka bumi takkan ada merasakan lagi kebaikan kecuali bertambah waktu bertambah makin jelek, bertambah waktu bertambah makin berat keadaan dalam hal apa saja. Sekali lagi, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal pendidikan, dalam hal bencana alam, dalam hal budaya, dalam hal kesehatan segala macamnya, bukan bertambah baik Pak ke depan, bertambah jelek. Saya tidak berlebihan, saya katakan dari 2015 saya sudah sampaikan, lihat saja perkembangan waktu demi waktu, tahun demi waktu bertambah lama bertambah jelek keadaan kita di bumi ini dalam segala hal. Makanya Nabi menekankan, isbiru, bersabarlah kamu, tambahkan kesabaran kamu, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menyempurnakan hijrah, sabar dalam totalnya taubat, sabar dalam istiqomah, sabar dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Sebab hanya orang-orang inilah yang akan ditahan oleh Allah dari segala keburukan yang akan menimpanya. Hanya orang-orang inilah akan diluluskan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala keburukan yang akan menerpanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, yang keempat yang kita saksikan adalah kata Rasulullah SAW, apabila negeri Arab telah dituruni salju. 2009 permulaan itu, daerah Tabuk telah mempertontonkan kepada dunia hadis yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Muadz bin Jabal. Muadz, kalau daerah Tabuk ini sudah bersalju nanti, berarti ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. 2011 Imam Masjidil Haram Syekh Saud Syuraim sudah menyampaikan dalam khutbahnya dengan suara yang lantang tapi bergetar bahwa fenomena salju turun di Arab adalah hadis yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pertanda kita sudah sangat dekat sekali dengan kiamat. Kemudian yang kelima, fenomena kelima di akhir zaman yang kita dapatkan, dan ini juga wallahi kaum muslimin tidak dapat dibantah. Apabila negeri pelindung Mekah dan Madinah, di mana itu negeri pelindung Mekah Madinah? Arab Saudi, ya. Apabila negeri pelindung Mekah Madinah sudah jahiliyah para penguasanya dan rakyatnya. Sejak 2016 kita sudah menyaksikan bagaimana liberalisasi terjadi di negeri kerajaan Saudi Arabia oleh Muhammad bin Salman. Seluruh simpul-simpul syariah satu persatu dilepas, satu persatu pintu-pintu dosa dan maksiat pun dibuka selebar-lebarnya. Dan lihat, ketika satu-satunya benteng pertahanan syariat Islam sudah tidak lagi mampu mempertahankan Islam secara kafah dan murni, justru pintu-pintu dosa dibuka. Itu adalah pertanda bumi ini tidak akan pernah ada kebaikan lagi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang yang paling saya khawatirkan terjadi, yang paling kami atau kita semua wajib khawatirkan terjadi sudah. Walaupun kita akan nanti berdoa semoga ini tidak berlangsung panjang, tapi kalau sempat berlangsung panjang maka fix di zaman kita ini kita akan menyaksikan petaka-petaka mengerikan. Apa itu kaum muslimin yang kami muliakan? Ini yang paling saya khawatirkan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi, apabila musik-musik sudah kalian cintai, kalian sukai, dan ini dibuat oleh Arab Saudi hari ini, apabila kalian sudah menenggak minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di antara kalian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam bencana, gempa-gempa, menyebarnya penyakit-penyakit yang menular, yang tidak bisa diatasi, yang mematikan akan terjadi kepada kalian. Coba lihat sekarang. Saya tidak cerita ini tentang Indonesia, ya. Indonesia sudah lama mencintai musik-musik. Indonesia sudah lama menghadirkan penyanyi-penyanyi, pelenggang-lenggok wanita, penari-penari sudah banyak di Indonesia, sudah lama. Saya tidak cerita ini tentang Asia Tenggara. Saya tidak cerita ini tentang Eropa, Amerika, karena semua mereka berasal dari sana kejahatan maksiat ini. Tetapi yang saya ceritakan adalah pelindung syariah, simbol syariah, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Mereka sudah mencintai musik, mereka sudah mengundang penyanyi-penyanyi India, K-pop, mereka sudah mengundang penari-penari, mereka sudah mengadakan acara konser-konser musik raksasa, dan mereka sudah satu persatu buhul-buhul syariah mereka lepaskan, dan satu persatu pintu-pintu dosa maksiat mereka buat, mereka gelar. Ibadah Allah yang kami muliakan, maka petaka-petaka terjadi, dan betul ternyata terjadi.
terjadi. Wahai Bapak Ibu, sejak Januari, dari akhir Desember 2019, Januari, dan fixnya adalah 23 Januari sampai hari ini, kaum muslimin, virus novel corona baru yang menggerogoti seluruh dunia berawal dari Cina, dari Wuhan. Hari ini kaum muslimin sudah 90 negara yang terinfeksi oleh virus novel corona baru ini, yang diberi gelar namanya oleh WHO dengan COVID-19. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini berdampak serius. Apa dampaknya? Satu lagi, ini kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Dailami, ini terjadi. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhir zaman, dalam suasana itu kalian akan mendapatkan di mana akan tertahan umatku melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akan tertahan. Ada tahun-tahun di mana umatku melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sempat ini nanti akan panjang, Pak. Hajian orang juga terhalang. Maka saya katakan fix, pada masa kita inilah kita akan menyaksikan petaka-petaka besar, dan darah akan tumpah di mana-mana, perang di mana-mana, dan Imam Mahdi akan muncul di zaman ini, dan Dajjal juga keluar di masa kita. Jika ini hanya sebentar saja, umroh dipersilahkan kembali, haji ternyata tidak terhalang, kita masih lega, Pak, alhamdulillah. Tapi kalau sempat ini panjang, Ramadan nanti juga tertahan orang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, lalu puncaknya nanti haji juga terhalang, maka wallahi inilah tahun-tahun di mana darah akan banyak tumpah di mana-mana, perang akan terjadi di mana-mana, plus musibah-musibah dahsyat merata-rata di seluruh dunia akan menelan nyawa sebanyak-banyaknya.